Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah di dalam suasana yang berbeda karena khotbah direkam melalui YouTube dan Bapak Ibu boleh mendengarkan di dalam ibadah. Dan saya percaya suasana ini tidak mengurangi hikmatnya kita di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah meneladani Kristus menjadi peniru Allah. Ayatnya sudah kita bacakan tadi dan kita akan bersama-sama merenungkannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang dua orang rahib yang sedang berjalan menuju ke biaranya. Di tengah-tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita di pinggir sungai, di mana mereka sama-sama akan menyeberang. Tetapi wanita ini ragu-ragu dan takut untuk menyeberang, maka seorang rahib menawarkan bantuan supaya ia boleh membantu wanita tersebut untuk menyeberang. Maka mulailah rahib itu menggendong wanita tersebut dan kemudian menyeberangkan wanita itu sampai ke seberang. Saudara-saudara, rahib yang satunya ketika melihat situasi itu, maka di dalam sepanjang perjalanan ia merasa terganggu, saudara. Selama 2 jam ia penuh dengan kemarahan terhadap temannya. Ia merasa temannya ini tidak menghiraukan hukum agama. Dia berkata, bagaimana mungkin engkau melakukan hal itu? Bagaimana mungkin engkau bisa bersentuhan dengan wanita? Dan bahkan menggendongnya. Apa kata orang ketika orang melihatnya? Bukankah kita dilarang untuk bersentuhan dengan wanita? Saudara-saudara, rahib yang memang bersalah ini dengan sabar mendengarkan khotbah dari temannya yang terus menyalahkannya. Dan akhirnya ia menyela dan berkata demikian. Kawanku, aku sudah meninggalkan wanita itu di pinggir sungai 2 jam yang lalu. Apakah engkau masih tetap membawanya dalam pikiranmu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang dialami oleh rahib yang mempersalahkan temannya ini adalah situasi yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengatakan bahwa kita adalah manusia baru. Kita mengatakan kita adalah orang yang telah menerima Kristus. Tetapi sesungguhnya manusia lama kita masih hidup dan masih terus berjalan dalam seluruh kehidupan kita. Nah saudaraku, kondisi seperti inilah yang dialami oleh jemaat di Efesus di mana Paulus menuliskan suratnya. Mereka adalah orang yang telah menerima Kristus. Mereka adalah orang yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi di tengah-tengah kehidupan nyata mereka masih hidup di dalam manusia lama mereka. Mereka seolah-olah belum pernah menerima anugerah Tuhan. Mereka belum menjadi pengikut Kristus. Di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6 kita menemukan bagaimana mereka hidup, saudaraku. Mereka masih hidup di dalam percabulan. Mereka masih hidup di dalam kecemaran. Mereka hidup di dalam keserakahan. Dan perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono terus nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan Paulus menegur mereka sebagai penyembah berhala. Mereka masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama mereka sebelum mereka menerima Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus di dalam suratnya ini kembali mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka menyadari kehidupan mereka. Yang dahulu mereka belum menerima Kristus, sekarang mereka telah menerima Kristus. Yang dahulu mereka tidak mentaati Allah, sekarang mereka harus mentaati firman Allah. Itulah sebabnya Paulus memberikan contoh atau Paulus memberikan langkah untuk menjalani kehidupan supaya mereka tetap di dalam kehendak Allah, supaya mereka tetap menjadi pengikut Kristus dengan cara meneladani Kristus itu sendiri. Saudara, ada 3 yang bisa kita renungkan secara besar di dalam perenungan kita dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini. Yang pertama, saudaraku, meneladani Kristus berarti hidup di dalam kasih. Sekali lagi, meneladani Kristus berarti hidup di dalam kasih. Saudaraku, arti kata menurut di dalam ayat yang pertama ini, sebab itu jadilah penurut Allah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penurut berarti adalah orang yang menurut, tidak
memberontak, tidak melawan, patuh dan taat. Nah, sebagai orang-orang yang menurut Allah, maka kita harus menjadi pengikut-pengikut Kristus yang taat, yang patuh, yang tidak melawan terhadap kehendak Allah. Dan yang kedua, saudaraku, Paulus menarik kembali kita menjadi penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Dan Paulus mengatakan sebagai penurut Allah, harusnya hidup kita adalah hidup di dalam kasih. Nah, saudara-saudaraku, menjadi penurut Allah atau taat kepada Allah, apa yang menarik saudaraku? Saudaraku, apa yang menjadi teladan di tengah-tengah ketika kita menjadi penurut Allah atau meneladani Allah atau meneladani Kristus yang dimaksud oleh Paulus di dalam kasih? Saudara, apa yang telah diteladankan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berdosa? Rasul Paulus mau menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini adalah anak-anak Allah. Ketika kita berdosa, maka Allah mengangkat kita dari dosa. Ia menerima kita di dalam keberdosaan kita. Dan ia menerima kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kasih Allah, kasih yang menerima. Kasih Allah, kasih yang tidak membedakan. Kasih Allah, kasih yang mampu menerima dalam kekurangan dan kelebihan orang-orang yang berdosa. Nah, saudaraku, kasih Allah itu diwujud nyatakan melalui kehadiran Kristus. Dan kasih Kristus diwujud nyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kita bisa menemukan teladan di sana. Allah menerima kita, bukan hanya sekedar menerima kita, tetapi Allah menerima dengan menunjukkan tanda penerimaan itu, dengan mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai tanda kasih untuk menyelamatkan kita orang berdosa di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengenal Dia memiliki sifat kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Kita mengenal Kristus yang telah mati bagi kita orang yang berdosa. Maka menjadi penurut Allah, seharusnya kita menjadi orang-orang yang mampu menghidupkan kasih di dalam kehidupan kita. Menjadi pengikut Kristus atau meneladani Kristus, maka kita harus mampu juga menjalankan kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus rela mati menggantikan dosa-dosa kita. Dia menjadi korban persembahan yang menyenangkan Allah supaya kita memperoleh kehidupan yang nyata, supaya kita memperoleh kehidupan atau keselamatan di dalam kehidupan kelak nantinya. Dan inilah Paulus mau supaya kita hidup di dalam saling mengasihi. Nah, saudara-saudaraku, secara ringkasnya Paulus mau mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam komunitas kita, kalau kita hidup di dalam kehidupan nyata kita, maka harusnya yang menggerakkan kita hidup adalah kasih itu sendiri. Kasih yang datang dari Allah. Secara ringkasnya Paulus mau mengajarkan kepada jemaat Efesus dan kita hari ini, hiduplah meneladani Allah dan Kristus dengan cara mengasihi sesama kita. Belajarlah kita menerima orang yang berbeda dengan kita. Belajarlah menerima orang yang kekurangan dengan kita. Belajarlah menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Dan tuluslah kita memberikan kasih itu kepada orang lain. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang bukan karena saya mau dapatkan, tetapi kasih yang konkret dan nyata adalah kasih yang rela memberi diri kita bagi orang lain. Jemaat Efesus sebagai jemaat orang-orang non-Yahudi, mereka merasa terpinggirkan. Maka seringkali kehidupan mereka menjadi egois. Ketika mereka tidak mendapat dukungan, maka mereka kembali kepada manusia lama mereka. Di tengah-tengah orang Kristen Yahudi, mereka sulit sekali diterima. Saudara, kita belajar dari sini. Kita harus mampu menerima orang yang berbeda dengan kita. Kita mampu menerima orang-orang yang tidak sama dengan kita. Karena apa? Karena Kristus pun telah menerima kita. Dia Allah yang Maha Kudus, menerima kita orang yang berdosa. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih,
Kalau kita berkata bahwa kita pengikut Kristus, bukan hanya saja kita menjadi orang yang mampu mengasihi di dalam hidup ini, tetapi harus ditunjukkan supaya kita hidup di dalam terang. Orang yang meneladani Kristus berarti dia harus hidup di dalam terang. Saudara, di dalam ayat yang ke-8 ini, Paulus memberikan sebuah kontra di tengah-tengah kehidupan jemaat. Dia mengatakan ada kegelapan, tetapi juga mengatakan ada terang. Terang dipakai untuk menyatakan hal yang baik, sedangkan gelap dinyatakan untuk menyatakan hal-hal yang tidak baik. Sehingga Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, di ayat yang ke-8 ia berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Saudara-saudaraku, dahulu orang-orang Yahudi, orang-orang jemaat di Efesus, yang secara khususnya non-Yahudi, mereka adalah orang-orang yang belum menerima Kristus. Hidup mereka adalah hidup di dalam kegelapan. Perbuatan-perbuatan cemar, perbuatan-perbuatan percabulan, perbuatan-perbuatan kosong, dan bahkan menyembah Dewi Artemis, dewi yang terkenal di dalam kehidupan mereka pada waktu itu adalah kebiasaan yang umum. Tetapi itu adalah dulu, saudaraku. Paulus menggunakan kalimat tetapi. Artinya kalau dulu, maka sekarang harus berbeda. Dia mengkontraskannya. Maka sekarang kamu adalah terang. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi Paulus mau menarik orang-orang di Efesus. Dulu kamu dalam kegelapan. Sekarang statusnya hidup di dalam terang. Artinya apa, saudara? Artinya perubahan harus disadari. Tanpa menyadari perubahan, kita tidak mampu berjalan menurut perubahan itu. Maka Paulus dalam jemaat Korintus pun dia berkata demikian. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, sebagai ciptaan baru berarti kita telah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Mengapa? Karena di dalam Kristus, ia telah memindahkan kita dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib. Ia telah mengubah kita dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Apa buktinya? Paulus berkata, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan. Saudaraku, tanda dari kita anak terang adalah kehidupan kita yang berbuah dalam kebaikan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran. Hidup sebagai anak terang berarti kita tidak lagi mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan dosa kita. Hidup di dalam terang berarti kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Tetapi sebaliknya, kita memancarkan kehidupan kebaikan di tengah-tengah keberadaan kita hari ini. Saudaraku yang terkasih, saya percaya saudara, sekecil apapun yang namanya terang itu saudaraku, dia akan mampu mengalahkan kegelapan. Tapi sebesar apapun kegelapan itu, dia tidak akan pernah mampu mengalahkan yang namanya terang. Saya memberikan ilustrasi saudaraku. Silakan saudara tolong dimatikan lampunya semua saudara. Saudara, kita dalam suasana kegelapan. Tetapi lampu senter dari handphone saya ini cukup mempengaruhi akan kondisi yang ada saat ini. Saudara bisa melihat wajah dengan terang. Saya bisa melihat saudara Yobel di sana, saya bisa melihat Bapak Jino di sana. Artinya apa saudara? Keberadaan terang itu sekecil apapun dia selalu memiliki dampak. Silakan dihidupkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak terang. Kita hidup di dalam dunia yang gelap. Kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Apakah orang Kristen, apakah kita sekarang ada menjadi orang yang membawa terang? Saya percaya kalau kita menghidupkan terang kita di tengah-tengah keluarga kita, sekelam apapun kehidupan kita, masih ada harapan. Kalau kita menghidupkan terang di tengah-tengah keluarga kita, sebesar apapun pergumulan kita, masih ada harapan.
Dan seberapa besar apapun dosa yang hidup di tengah-tengah keberadaan kita, kalau kita mau menghidupkan terang itu, maka dosa itu akan terbuka dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Saudaraku, di dalam sebuah buku nyanyian Kidung Baru, ada sebuah lagu yang berjudul Nyatakanlah Kristus Dalammu. Syair lagu ini dituliskan oleh B.B. McKinney dengan latar kesadaran mengenai tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Di dalam syairnya dia berkata, di dunia yang penuh cemar, nyatakanlah Kristus dalammu. Saudaraku, di dalam dunia yang cemar, di dalam dunia yang gelap ini, nyatakanlah Kristus di dalammu. Biarlah hidup kita menjadi Injil terbuka, di mana orang bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita, tetapi sekaligus kita memancarkan terang di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Biarlah kita boleh menjadi terang dalam perkataan, dalam perbuatan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jangan hidup di dalam kegelapan, tetapi tetaplah bersinar walaupun terang itu kecil sekali. Karena sumber terang itu adalah dari Tuhan sendiri. Yang ketiga, saudara-saudaraku, meneladani Kristus menjadi penurut Allah atau peniru Allah, maka kita harus hidup dalam bijaksana. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-15, Paulus menggunakan kalimat yang menarik. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan lagi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekali lagi Paulus memberikan kontras yang menarik di sini. Janganlah hidup seperti orang bebal dan hiduplah seperti orang arif. Apa artinya, saudara? Orang bebal itu bukanlah orang yang tidak tahu kebenaran. Orang bebal itu bukanlah orang bodoh, saudara. Orang bebal adalah orang pintar. Orang bebal adalah orang yang tahu kebenaran. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak mampu atau mereka tidak mau melakukan kebenaran itu. Mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran itu. Sebaliknya, orang yang arif adalah orang yang tahu kebenaran, tahu mana yang benar, maka mereka melakukannya. Nah, Paulus menggunakan kalimat yang menarik di sana supaya kita mampu bijaksana dan mempergunakan waktu yang ada. Orang yang arif, yang bijaksana, kata Paulus, adalah orang yang mampu mempergunakan waktu. Di ayat yang ke-16 dia berkata bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saudaraku, orang yang hidupnya arif, yang hidupnya bijaksana, yang hidupnya berhikmat, mereka mempergunakan tiap-tiap waktu dalam kehidupan mereka menjadi waktu yang sangat bermanfaat dan menjadi waktu yang penuh dengan kesempatan untuk mengkaryakan sesuatu. Saudaraku, waktu di dalam tradisi Yunani ada dalam dua bentuk. Yang pertama, waktu yang adalah hari-hari atau seringkali disebut dengan istilah kronos. Waktu ini waktu yang berurutan, saudara. Hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu, hari Minggu dan seterusnya. Ini adalah waktu yang berurutan. Maka waktu berurutan itu digunakan juga dalam kepolisian dengan istilah kronologi, urutan-urutannya, saudaraku. Dan kita hidup di dalam ini, saudaraku. Hari ini hari Minggu kita hidup, besok hari Senin kita hidup dan seterusnya. Dan hari-hari seperti ini akan terus ada dalam kehidupan kita. Tetapi ada yang kedua, saudara, yaitu kairos, yaitu kesempatan. Nah, Paulus menggunakan kata ini kepada orang-orang Yunani, orang-orang percaya pada waktu itu. Yaitu apa? Supaya mereka mempergunakan waktu. Di dalam ayat yang ke-16, mempergunakan waktu yang ada. Mempergunakan kairos yang ada, saudaraku. Kesempatan yang ada. Nah, orang Yunani menggambarkannya seperti seorang yang memiliki sayap, yang memiliki kakinya bersayap, punggungnya juga bersayap. Tetapi saudaraku, di kepalanya itu rambut lebatnya ada di depan dan di belakang kepalanya itu botak, saudara. Maka gambaran ini Paulus mau coba tarik kepada orang-orang di Efesus
supaya mereka tahu bahwa kesempatan itu kalau dia datang, kita harus mengambilnya dari depan. Karena apa? Karena rambutnya ada di depan, saudara. Maka waktu kesempatan itu datang, kita harus memberhentikannya atau kita harus menangkapnya. Tetapi kalau kita membiarkannya lewat, waktu kita menangkapnya, kita sulit menangkapnya, saudara. Atau mungkin tidak bisa menangkapnya. Karena apa? Karena rambutnya botak, saudara, mohon maaf. Licin kita menariknya. Dan tidak mungkin kita menariknya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kairos yang dimaksudkan oleh Paulus, maka kalau kita bertemu dengan kesempatan itu, tangkaplah itu. Kalau kita bertemu dengan kesempatan itu, raihlah itu. Dan jangan biarkan lewat begitu saja. Karena dia tidak akan mungkin kembali lagi. Warren Wiersbe, seorang penulis buku, berkata demikian, saudaraku. Hidup itu singkat. Gunakanlah waktu atau kesempatan yang ada. Ambil kesempatan yang ada di dalamnya. Raihlah kesempatan kalau ada. Sebab jika ia sudah lewat, maka ia tidak akan bisa diambil lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana kita mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Saya membaca tulisan seorang pendeta yang bernama Andi Kirana. Dia mengkaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Musa. Ajarlah aku menghitung hari-hariku. Saudaraku, bagaimana kita menghitung hari-hari atau waktu-waktu yang berjalan ini? Pendeta Andi memberikan gambaran seperti kita sedang menghitung di dalam tanda baca hitungan yang sebenarnya. Artinya apa, saudaraku? Artinya pendeta Andi mau mengatakan bahwa kalau hidup dengan tanda baca itu ada tambah, ada kurang, ada kali, dan ada bagi. Artinya apa? Artinya kalau kita menambah dalam kehidupan kita, maka dikatakan tambahlah kebaikan-kebaikan. Tambahlah kebenaran-kebenaran firman yang ada di dalam hidupmu. Tambahlah kebaikan yang bisa kamu bagikan kepada sesamamu. Tambahlah semuanya itu di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang harus kita kurangi? Maka kurangilah perbuatan-perbuatan dosa. Kurangilah perbuatan-perbuatan yang buruk. Kurangilah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Semua perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan atau manusia lama, kita harus kurangi sampai dia habis. Yang ketiga yaitu mengalihkan. Saudara, mengalihkan di sini adalah kalikanlah atau lipat gandakanlah kehidupanmu supaya kehidupanmu itu terus boleh menjadi berkat. Kali-kalikanlah apa yang telah engkau dapatkan dari Tuhan dan cobalah melihat kembali, menghitung kembali dengan cara melipat gandakan. Dalam sebuah lagu dikatakan, hitunglah berkat Tuhan, maka niscaya kau kagum akan berkatnya. Setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita lipat gandakan itu dalam realitas kehidupan kita. Dan yang terakhir dikatakan membagi. Maka bagi-bagikanlah apa yang ada padamu kepada orang lain. Kita berikan apa yang kita punya untuk orang lain. Berbagi tidak selalu dalam bentuk materi. Bisa juga melalui mendoakan orang. Bisa juga melalui kehidupan nyata kita menolong orang. Dan berbagi bisa juga dalam pendampingan. Karena kita bisa membagi hidup kita dalam kehadiran kita bersama dengan orang lain. Maka Paulus berkata di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu. Dan berikutnya dikatakanlah, supaya kamu mengerti kehendak Allah. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudaraku, pertanyaan yang besar sekali adalah apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah dengan sederhana kita menggunakan istilah apa yang disukai oleh Allah. Apa yang menjadi kerinduan Allah. Kalau kita memahami kehendak Allah di dalam tuntunan ini, maka apa yang disukai oleh Allah itulah lakukan. Ketika kita boleh mengasihi, ketika kita boleh menjadi terang,
ketika kita boleh mempergunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang terbaik, dan ketika kita boleh beribadah, menyembah Dia, membaca firman Tuhan di dalam setiap kondisi kita, maka disitulah saudaraku kita sedang mengerjakan kehendak Allah. Maka di dalam waktu yang terbatas atau kairos Tuhan ini, marilah kita menggunakan kesempatan ini, mengusahakan kesempatan ini, supaya terus kita mengerjakan kehendak Allah. Thomas Adam pernah berkata begini, saudara, orang yang mereformasi dirinya seharusnya sudah bisa mereformasi orang lain. Masalahnya adalah banyak orang yang mencoba meminta sebuah reformasi, perubahan, tetapi perubahan itu dituntut dari orang lain, bukan dari dirinya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, Paulus meminta kepada jemaat-jemaat di Efesus, orang-orang yang hidup di dalam kasih, orang-orang yang hidup di dalam terang, maka pergunakanlah waktu ini. Kalau hari ini kita masih sehat, kalau hari ini kita masih kuat, kalau hari ini kesempatan diberikan Tuhan bagi kita untuk kita boleh melayani Dia, untuk boleh memberi diri kita bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah menunda-menundanya. Tetapi segala sesuatu ada waktunya. Sebelum terlambat, maka lakukanlah itu. Sebelum kesempatan itu lewat dan kita tidak bisa mengambilnya kecuali penyesalan, maka lakukanlah mulai dari sekarang. Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita ikuti dalam minggu Prapaskah yang keempat ini? Maka kita mari melihat Yesus yang datang ke dalam dunia. Ia datang mengasihi kita. Ia datang menjadi berkat bagi kita orang yang berdosa. Tetapi bukan hanya itu saja. Dia menggunakan waktu demi waktu dalam hidupnya untuk efektif membawa jiwa kepada Tuhan. Dia rela mati dalam visi Allah karena dia tahu itulah kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Di minggu Prapaskah yang keempat ini, kita rindu, kita boleh ambil bagian. Jadilah orang yang mengasihi, jadilah orang yang hidup di dalam terang, dan pergunakanlah kesempatan untuk melakukan yang terbaik, untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang telah menolong kami. Engkau Allah yang telah memimpin kehidupan kami. Di minggu di mana kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami rindu ya Bapa, supaya Engkau Allah yang menguatkan, meneguhkan, meyakinkan kami ya Tuhan. Supaya kami yakin bahwa ini dalam kondisi sementara ini, jemaat-Mu boleh berkumpul bersama, jemaat-Mu boleh bersekutu bersama, dan menguatkan mezbah di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah kiranya Tuhan menolong setiap jemaat-Mu dalam pergumulan, dalam kehidupan, mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Firman-Mu hari ini mengajak kami meneladani Kristus menjadi penurut Allah, hidup di dalam kasih, hidup di dalam terang, dan bijaksana mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan ini. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintah kami yang secara khusus berjuang, bergumul melawan merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 ini Tuhan. Supaya kami terus boleh mendukung dan tetap boleh menahan diri, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah untuk boleh kami taati. Biarlah ini peran kecil yang boleh kami pakai untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati jemaat-Mu di dalam pergumulan yang ada, apapun yang mereka rindukan, biar Tuhan menggenapkan semuanya. Di minggu-minggu Prapaskah ini, kami terus dibawa kepada cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pengorbanan Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi teladan juga bagi kami untuk melewati hari demi hari, dan iman kami bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan peduli dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. 29 menit.